Bagaimana jika terbalik? Kata Nawawi, falau bada'a bitsaniyah lam tasihha. Kalau dia melaksanakan sholat kedua, misalnya duhur dan asar, dia sholat asar dulu baru duhur, lam tasihha, maka tidak sah. Wa tajibu i'adatuha, dan dia wajib untuk mengulanginya. Sehingga dalam posisi jamak takhir, misalnya maghrib dan isya dijamak, berarti maghrib dan isya dijamak di waktu isya. Itu boleh isya dulu, boleh maghrib dulu, atau bagaimana? Seorang yang musafir itu di kondisi yang seperti itu, dia boleh menjamak dan mengqasar itu cuman 4 hari saja, menurut pendapat yang paling kuat. Saya bilang menurut pendapat yang paling kuat sebab ada silang pendapat. Nah, saya mengambil pendapat yang paling hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan masalah sholat jamak, apakah disyaratkan harus berurutan? Misalnya orang melakukan sholat jamak duhur dengan asar, apakah harus duhur dulu baru asar? Boleh nggak sih misalnya asar dulu baru duhur? Baik, dalam ini kita bisa memberikan rincian. Yang pertama untuk jamak takdim, yaitu jamak sholat yang dikerjakan di waktu pertama. Misalnya duhur dengan asar dikerjakan di waktu duhur. Para ulama menegaskan untuk jamak takdim maka harus dilakukan dengan tertib, artinya sesuai urutan. Duhur dulu baru asar, dan tidak boleh dibalik. Sebagaimana keterangan yang ditegaskan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan, yustaratu li jam'i taqdim ayyabda'a bil ula. Dalam pelaksanaan jamak takdim, yaitu jamak yang dilakukan di waktu pertama, misalnya duhur dan asar dikerjakan di waktu duhur. Syaratnya adalah ayyabda'a bil ula, harus dimulai dari salat pertama, yaitu duhur dulu. Li'annal waqta laha, karena waktu pelaksanaan jamak ini adalah di waktu zuhur. Waktunya di waktu zuhur. Watsaniyatu taba'un laha, sementara salat kedua yaitu salat asar ngikuti salat zuhur karena dia dijamak takdim. Wa li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a hakadha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan praktik jamak seperti ini sementara beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Bagaimana jika terbalik? Kata Nawawi, falau bada'a bitsaniyah lam tasihha. Kalau dia melaksanakan sholat kedua, misalnya duhur dan asar, dia sholat asar dulu baru duhur, lam tasihha, maka tidak sah. Wa tajibu i'adatuha, dan dia wajib untuk mengulanginya. Bi fi'lil ula jami'an, dengan melakukan sholat yang pertama terlebih dahulu, duhur dulu, lalu dijamak dengan asar. Nah, selanjutnya jamak takhir. Jamak takhir berarti menjamak dua sholat tapi ditaruh di waktu yang kedua, di waktu terakhir. Misalnya duhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Apakah harus berurutan? Jumhur ulama mengatakan berurutan. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak harus berurutan. Sehingga dalam posisi jamak takhir, misalnya maghrib dan isya dijamak, berarti maghrib dan isya dijamak di waktu isya. Itu boleh isya dulu, boleh maghrib dulu, atau bagaimana? Kalau jumhur mengatakan maghrib dulu, itu yang lebih baik, dan itu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan bahkan sebagian ulama mewajibkan harus sesuai urutan, walaupun takhir. Seperti fatwa yang diterbitkan oleh Lajnah Daimah. Mereka mengatakan, yajibu fi kulli halil jam'i at-tartib. Dalam semua kegiatan jamak salat wajib berurutan, tertib. Bihaitsu yusalli adh-dhuhra awwalan thumma yusalli al-'asra, di mana dia salat zuhur terlebih dahulu kemudian dia salat asar. Dia salat maghrib dulu kemudian dia salat isya. Baik jamak takdim maupun jamak takhir. Sehingga dua-duanya sama, harus sesuai urutan. Ini pendapat Lajnah Daimah. Namun ada pendapat yang lain yang diterbitkan oleh Dewan Fatwa Yordan, Darul Ifta Al-Am Yordan, bahwa mereka mengatakan musafir yang mau jamak takhir seharusnya dia urut. Misalnya maghrib dengan isya, dia maghrib dulu baru isya.
Meskipun jika dia tidak urut, isya dulu baru maghrib, fassalatu sahihatun, salatnya berstatus sah. Kalaupun gak urut, ada sebagian ulama yang mengatakan salatnya tetap berstatus sah. Wallahu alam. Wala kulin, intinya adalah Anda urut itu lebih baik, dan sebaiknya jangan sampai tinggalkan urutan semacam ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dekatkan ke mulutnya ya, biar. Jadi Ustaz penjelasan tadi sehubungan dengan sholat kasar dan sholat jamak bagi orang musafir. Baik. Yang kami mau tahu lebih jelas lagi Ustaz, sehubungan dengan waktunya lagi. Kami biasa di luar 3 bulan, apa itu masih kami dalam safar Ustaz? Karena kita tidak berniat untuk mukim. Apa mesti kategori safar atau dan boleh boleh kasar dan jamak atau bagaimana Ustaz? 3 bulan apa? Jalan atau? Bukan jalan Ustaz. Kami di offshore Ustaz. Lepas pantai. Iya, baik. Jadi kami bekerja di luar, di offshore, di laut, tapi tidak jalan. Di tempat situ saja, tapi kita bekerja. Apa boleh salat jamak dan kasar? Atau ya dalam artian kategori safar atau sudah mukim Ustaz? Kena 3 bulan dan kita harus balik ke Indonesia lagi untuk stay lagi 1 bulan di Indonesia baru balik, begitu rotasinya Ustaz. Baik. Syukran, barakallah. Jazakallah khairan. Jadi untuk kegiatan yang seperti itu, kalau dia tetap di satu tempat, itu kayak posisinya itu sama seperti dia berada di sebuah pulau. Iya. Sama seperti berada di sebuah pulau. Kalau memang keperluannya semua ada di sana, dari makannya, minumnya, tempat tinggalnya, dan sebagainya, seorang yang musafir itu di kondisi yang seperti itu, dia boleh menjamak dan mengqasar itu cuman 4 hari saja, menurut pendapat yang paling kuat. Saya bilang menurut pendapat yang paling kuat sebab ada silang pendapat. Nah, saya mengambil pendapat yang paling hati-hati. Tapi kalau misalnya seorang berada di sebuah tempat, ini tidak diketahui berapa lama dia di situ. Mungkin dia lagi berobat, orang sakit, ya mungkin bisa sembuh sepekan, mungkin 2 pekan, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun, ya kan? Nah, kalau tidak diketahui berapa lama dia ininya itu, dia bisa mengqasar dan menjamak kapan saja. Karena pernah para sahabat mereka dalam sebuah peperangan, mereka menjamak dan mengqasar salatnya beberapa bulan karena menunggu salju cair. Menunggu salju cair. Tapi mungkin kalau di kondisi yang disebut oleh Bapak tadi, karena sudah tahu berapa bulan di situ, mau 3 bulan misalnya, tempatnya juga tidak berpindah-pindah, maka itu hanya boleh 4 hari saja, karena sudah diketahui waktunya. Baik, kecuali kalau tempatnya itu dia misalnya di atas kapal, ngebornya pindah-pindah ya, nah itu lain lagi masalahnya. Kalau seperti itu, dia mungkin masih masuk di kategori safar, musafir. Baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan satu pembahasan. Ada orang, ini disebut dengan nama manusia kapal. Manusia kapal. Nah, itu banyak ya di wilayah-wilayah yang di pesisir. Jadi dia tidak punya rumah di darat, rumahnya di kapal. Rumahnya di kapal. Keluarganya semua hidup di situ, kehidupannya di situ. Tapi dia berpindah-pindah. Ini dianggap musafir atau tidak? Ya beliau terangkan bahwa itu tidak dianggap musafir lagi. Sebab memang kehidupannya seperti itu. Baik, jadi ini mungkin satu kasus-kasus ya yang bisa memperjelas untuk pertanyaan Bapak tadi. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala.